Selanjutnya judul yang kedua adalah teori-teori harga dalam ekonomi mikro. Adapun tujuan dari teori-teori harga dalam ekonomi mikro adalah yang pertama, menganalisis pembentukan harga barang dan jasa melalui mekanisme pasar. Yang kedua adalah memahami hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga seperti biaya produksi dan elastisitas permintaan. Adapun manfaat-manfaatnya yaitu yang pertama, memahami dinamika harga di pasar dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen dan produsen. Yang kedua adalah membantu pelaku bisnis dalam menentukan strategi penetapan harga yang optimal. Dan yang ketiga adalah memberikan panduan bagi pemerintah dalam mengatur pasar melalui kebijakan harga seperti subsidi atau pajak. Kemudian, adapun isi dari judul tersebut adalah yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang kedua adalah pasar monopoli, yang ketiga adalah pasar oligopoli, dan yang keempat adalah pasar monopolistik. Judul yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang saling bersaing, sehingga tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga. Produk yang dijual di pasar ini bersifat homogen atau identik, dan informasi tentang harga dan kualitas produk tersedia secara sempurna. Contoh, pasar persaingan sempurna sulit ditemukan di dunia nyata, tetapi pasar pertanian sederhana sering dijadikan contoh. Judul yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasokan barang atau jasa di pasar tersebut. Penjual tunggal ini memiliki kekuatan untuk mengatur harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Dalam pasar monopoli, masuknya pesaing baru sangat sulit, biasanya karena adanya hambatan seperti paten atau kontrol sumber daya. Contohnya adalah perusahaan penyedia air bersih atau listrik di beberapa daerah. Judul yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar dan menawarkan produk yang serupa atau homogen. Penjual dalam pasar oligopoli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga, dan mereka saling memperhatikan tindakan pesaing. Pasar ini sering ditemukan dalam industri seperti otomotif, telekomunikasi, dan energi. Persaingan cenderung terbatas, dan harga bisa sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan besar. Kemudian yang keempat adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual, tetapi produk yang dijual oleh masing-masing penjual tidak identik. Setiap penjual menawarkan produk yang sedikit berbeda dalam hal kualitas, fitur, atau merek, sehingga konsumen memiliki preferensi terhadap produk tertentu. Meskipun ada persaingan, perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga karena produk mereka tidak sepenuhnya homogen. Contohnya adalah pasar makanan cepat saji atau pakaian.